Untuk kesehatan domba, satu itu memang kebersihan kandang harus benar-benar dijaga. Kemudian makanan yang kita berikan itu harus benar-benar makanan yang sesuai dengan rangsuman yang dibutuhkan oleh peliharaan kita. Memang kelebihannya kalau kita pakai pakan kering itu lebih terminimalisir tentang penyakit-penyakit. Beda dengan yang hijauan, misalnya langsung rambanan atau ngarit kemudian diberikan, itu terkadang di situ ada ulatnya, tidak sengaja itu termakan oleh domba atau kambing kita, sehingga domba itu tiba-tiba meninggal. Kemudian terkadang rambanan atau arit-aritan kita itu ada makanan-makanan tertentu yang tidak cocok untuk dimasukkan ke perut domba kita. Misalnya rambanan itu ya pucuk elam toro, itu kan juga bahaya ya, itu yang masih muda itu. Kemudian kalau daun-daun yang ada getahnya itu, makanya kan teman-teman selalu aku bilangin, kalau kamu rambanan atau ngarit di sembarang tempat, usahakan itu kamu diamkan dulu. Paling enggak itu kalau ngambil pagi ya jangan langsung diberikan, baru nanti sore. Kalau yang ngambil sore diberikan besok pagi, biar getah-getah itu larut atau turun, kandungan airnya lebih berkurang. Ya pernah lah, namanya juga orang beternak itu ya pernah ngalami ya, tiba-tiba terkadang lahiran tidak ketahuan, akhirnya kecepit mati. Ya ada juga sudah lahiran selamat, induknya nggak mau menyusui, ya ada. Kemudian ada juga yang udah lahiran tiba-tiba beberapa hari itu kejang-kejang kayak kena tetanus itu. Ya kemudian dari sharing-sharing teman-teman itu akhirnya kita tahu, oh ternyata kalau habis lahiran itu pusarnya harus dikasih betadine untuk mengurangi tetanus itu. Dan alhamdulillah ya, kalau memang antara kambing dan domba itu, kalau aku awal-awal pakai kambing itu memang sering terjadi kematian dan sering gudikan kayak gitu. Nah, kemudian kan aku pelihara domba aja, kayaknya domba itu lebih sabar, domba itu nggak bikin rusak itu kandang. Kalau kambing itu sifat bertarungnya besar, jadi pegel bentino tek-tek kandang sampai kandangnya rusak kabeh. Terus akhirnya kalau gitu aku ke domba aja. Aku orangnya kan sibuk banget lah, kalau disuruh sedikit-sedikit tek-tek sedikit tek-tek gimana waktu aku malah habis di kandang kayak gitu. Dari kesehatan itu biasanya ya banyakan itu main ceret gitu. Emang ya kadang unik ya, kadang satu tempat itu yang lain nggak apa-apa, tapi dia sendiri main ceret aja yuk. Ya kemudian ya kadang aku kasih obat-obat manusia itu seperti terah gitu, atau obat yang lain itu untuk main ceret. Kalau gudiken itu ya saya olesi obat-obat. Aku itu belum main di suntik-suntik itu. Kalau teman-teman itu sudah pada pinter-pinter main disuntik-suntik gitu, aku belum bisa. Aku orangnya kan nggak tegahan sama hewan-hewan itu. Jadi pernah saya panggilkan teman aku untuk tak suruh nyuntik-nyuntik gitu, untuk vaksin. Waktu aku beli domba banyak dari luar itu, temanku tak bilang, aku besok mau beli domba, tolong ya datang ke kandangku suntik nol gitu. Alhamdulillah disuntiki sama teman-temanku itu, aku kan nggak bisa. Kalau mandiin itu ya 3 bulan sekali mandiin. Itu mandiin domba-domba. Ya lucu aja, seru lah kalau kita mandiin domba itu. Seperti ya ingat masa lalu itu.
gimana masa kecil. Makanya kan kalau kita bersama peliharaan kita itu ya ada untungnya juga. Otak kita itu asalnya sepaneng iso jadi relax, jadi stresnya hilang gitu, terus terlupakan gitu. Ya itulah kalau kita dari hati itu kan enak kita ngelakoninya, itu nggak terpaksa. Atau kadang-kadang orang bilang, Pak itu kurang kerjaan, atau orang sudah sibuk kok ono ae sing ditandangi, sing dilakoni. Nah tapi karena itu kan dulu dari kecil kan udah terbiasa melihara, ya kadang kangen masa lalu gitu. Jadi kalau berkumpul dengan domba-domba itu senang. Itu kalau domba aku itu kalau aku datang ya aku langsung tanganku ini dicari-cari, minta disentuh-sentuh, minta dielus-elus kayak gitu. Alhamdulillah seperti itu ya teman-teman. Ya itu serunya kalau kita beternak. Untuk pemasaran, kalau yang apa itu, biasanya pemasaran aku itu kan dulu kan memulainya itu dengan fattening untuk membidik pasar kurbanan. Aku tuh orangnya itu kan itu sih apa itu sering upload di media sosial saya, akun Facebook saya atau Instagram saya. Untuk kalau aku penjualan selama ini tuh saya jual sendiri, biasanya itu sistem inden. Jadi setelah habis Ramadan itu domba itu aku foto jepret kemudian saya upload gitu. Alhamdulillah dalam 1 bulan itu biasanya sudah diinden oleh para calon pembeli, sudah datang ke kandang saya, tak suruh milih. Nah ini nanti pengen ambil saat lebaran, jadi harganya sudah saya hitung pembiayaan sampai masa Idul Adha. Jadi alhamdulillah untuk domba-domba saya itu sudah laku, mudah pemasarannya. Karena kan sebenarnya kebutuhan pangsa pasar untuk Idul Adha itu kalau di sekitar kita itu masih sering kurang gitu. Bahkan terkadang mendatangkan dari Jombang, dari Bojonegoro, dari Tuban gitu. Jadi masih terbuka luas peluang pasar untuk kurbanan gitu. Dan kalau indukan gitu malah gampang sekali jualnya itu. Tapi saya belum jual indukan itu, tapi nanti kedepannya akan ke sana sambil pelan-pelan dulu. Karena ini kan breedingan baru, jadi saya masih menyelami. Ya sering banyak teman-teman yang datang itu mau ngambil, mau beli, kita beli ini apa iya anaknya gitu. Kadang aku yo koyok kok aku belum siap untuk itu sih, nanti aja ya kalau aku sudah benar-benar handal di dunia breedingan. Nanti pasti aku juga pengen seperti teman-teman yang ada di Jombang, di Kediri, di Wonosobo sana, Banyuwangi. Mereka itu sudah main jual indukan, bakalan, dan subhanallah mereka itu sudah bisa menjual ratusan gitu. Ya mudah-mudahan nanti ke depannya bisa begitu. Jadi kandang aku tidak cukup ini, nanti ada kandang-kandang yang lain, sehingga bisa makin bertambahnya pengalaman dan bertambahnya pengetahuan serta banyaknya networking di dunia peternakan. Juga nama saya mungkin semakin orang mengenal. Nah nanti insya Allah pada saat kita mau go lebih besar itu insya Allah tidak sulit gitu. Jadi ya bermimpi seperti temanku yang ada di Bojonegoro itu punya rawatan itu sampai 1000 ekor itu ya di 2 tempat kandang gitu. Ya saya pernah main ke sana, subhanallah anak kandangnya aja itu ada 4 yang merawat. Jadi ya kepingin banget, mereka udah omsetnya banyak, sudah bisa ngalang-ngalai ASN katanya. Juga bisa memberdayakan orang lain ya. Mohon doanya ya teman-teman ya, mudah-mudahan nanti saya bisa juga seperti teman-teman yang lain, sukses, penuh barokah dan bermanfaat bagi orang banyak.
Untuk harga saat ini, untuk harga domba dan kambing, kalau aku kan sekarang kan lagi masih fokus ke domba. Jadi ya alhamdulillah kalau harga domba itu ya, kalau kita mau dapat untung yang banyak ya membidik pasar kurbanan gitu. Ada selisih harga yang banyak sekali gitu. Kadang tidak dijual jogrokan tapi dilihat bodinya, ketinggiannya gitu. Ada yang kemarin tuh sampai laku 3,5 3 juta. Kalau dari pengalaman tahun kemarin itu rata-rata itu masyarakat itu lebih suka beli yang besar, yang 3 juta ke atas gitu. Ya ada juga yang kalau ibu-ibu yang pengen ngorbanin dirinya atau yang sudah meninggal keluarganya, itu biasanya pilih yang di bawah 3 juta. Tapi kalau untuk teman-temannya biasanya punya penghasilan atau kerjaan di luar kota, mereka itu biasanya kalau ngecat aku itu minta harga di atas 3 juta. Jadi masih terbuka banyak. Makanya kan nanti ini kita sama teman-teman akan menyiapkan untuk mendatangkan domba-domba, dipersiapkan untuk nanti Idul Adha. Ya rata-rata teman-teman yang mampu menjual dombanya ya mereka seneng kok, tersenyum kan, berarti kan untung ya gitu. Kemudian juga semangat beli lagi. Ya kalau aku tuh kan nggak pernah jual ke bakul ya, aku ecer dewe gitu kan. Beda kalau kita jualnya ke bakul sama di ecer dewe, lebih mahal di ecer, tapi kita juga harus ngerti harga pasaran. Jadi sekali-kali ya terkadang aku datang ke pasar kambing, pasar domba, mendengarkan bisik-bisik mereka, perbincangan mereka. Di sana kan ada tawar menawar, ada gini-gini. Saya lihat, oh ternyata pasarannya saat gini. Oh kalau begini tuh gini, kalau gen ini tuh begini nilai-nilainya. Jadi ya kadang yang kita survei lapangan, datang ke pasar kambing sambil hiburan, selfie-selfie juga, padahal niatnya untuk mencari bandingan harga. Ya teman-teman, Budak TV, jangan lupa selalu tonton uploadan dari Budak TV, dan jangan lupa like, subscribe, and share. Budak TV jaya selalu.